karena kita bersyukur ini kebanyakan di tingkat yang paling bawah, bersyukur karena materi yang sifatnya sementara, seperti itu. Karena ketika kita belajar ilmu ketuhanan, artinya kita sudah bersama Tuhan. Lalu kenapa kita gentar menghadapi kehidupan ini? Kan tidak ada alasan sebetulnya. Kita bersama Tuhan, ibarat anak kecil ini, ya, berjalan lawan orang tuanya sama kuitannya, dijaminkah kada? Pasti dijamin. Seperti itu kita juga, kalau kita belum merasakan kehadiran Tuhan di setiap keluar masuknya napas kita, akhirnya nanti kita ketakutan menghadapi hidup. Galau, nggak karu-karuan, nggak punya tujuan kehidupan. Pian ini sama Tuhan gentar kah kada? Yang punya dunia, yang punya akhirat. Kalau gentar artinya pian harus rajin belajar lagi. Pian harus sering merasakan Tuhan melalui napas pian. Ya, jalannya lewat rasa merasakan kerasulan yang ada di dalam diri kita. Yang dikatakan rasul ialah rasa yang nyatanya, napas yang menjadi ruh itu yang sering harus kita rasakan. Karena yang kita rasakan kenikmatan jasad ini yang sering kita rasakan. Kita lupa menghubungkan rasa ke dalam kerasulan yang ada di setiap tubuh manusia. Nah, itu yang membuat kita perasaan jauh daripada Tuhan. Lalu berdoanya nangis-nangis. Tuhan maha mendengar, kalau Tuhan maha mengetahui. Ibaratnya Tuhan sudah bukan isapan jempol, bukan kabar angin berlalu, nyata ulun memesan ini bila pian ini mau husnul khotimah, nyaman bebulan, kekalkan hati pian supaya dikatakan qalbun salim. Injaki sifat-sifat pian yang kada baik, bujur ini. Ada usah harta-harat belajar tasawuf. Kalau pian kada bisa membuang sifat buruk di diri pian, masih pian harus rajin mengaji. Pian berarti kada rela berkorban. Pian berarti belum jihad binafsi. Pian ini belum berani berperang melawan nafsu buruk pian sendiri. Nah, itu perang yang terbesar tuh setelah perang Badar. Ya, pian artinya belum berangkat ke medan perang. Tahu itu buruk, masih dipertahankan. Kayak apa pian nih mau selamat, ya, ke majelis berpindah-pindah guru ibaratnya. Walaupun itu tadi ulun katakan, pian nih berpindah majelis ke majelis walaupun gurunya itu wali kutub ibaratnya, para wali. Kalau pian kada menginjak nafsu buruk pian, mustahil. Itu syarat wajib. Pian harus berangkat ke medan perang, memerangi diri pian yang kada baik. Ulun tadi kalau sampaikan, kalau kita ini kalau berjalan di jalan, kalau kada memancarkan sifat ketuhanan yang terlihat oleh para wali, itu wujud kita ini memancarkan sifat kita. Yang terlihat tuh, yang berjalan tuh banyak hewan, banyak setan gentayangan, banyak bangkai berjalan. Makanya ulun sering bilang kalau kawan pian, wali itu jarang ke masjid. Karena apa?
Kebanyakan yang di masjid yang sholat itu yang nampak lain manusia di pandangan para wali, karena mereka sudah kasab, bukan kada mau ke masjid. Karena yang nampak itu banyak nang bukan manusia itu tadi nah. Ya. Lalu yang terakhir, kalau pian bujur-bujur mengatakan cinta lawan Tuhan, kita harus berani keluar daripada ego diri kita. Nah, ini yang pamungkasnya nah. Ini yang dikatakan belajarlah merasakan kematian sebelum datangnya mati jasad yang sesungguhnya. Artinya apa? Pian harus belajar menjadi mayat. Mayat itu kalau dimandikan kan nurut sama yang mandikan. Bujur kah? Miringkan kiri, miring ikut. Miring ke kanan juga miring ikut. Nah, beda kalau dimiringkan ke kiri dia berontak ke kanan. Nah, berhantu ini. Kajiannya belum keluaran nih. Artinya apa, puncak daripada penyaksian dan pembuktian cinta kita lawan Tuhan, artinya tiadakan sifat kemakhlukan yang ada di dalam diri kita. Pian kalau masih bersifat kemakhlukan, artinya sifat-sifat nang buruk nih nah tak ikut tarus, nggih, berkata-kata yang tidak baik, nggih, pemusangan, maksiat tarus, lalai tarus, kufur nikmat terus. Nah, artinya kita belum keluar daripada ego diri kita. Pian yang pian lihat itu bukan kezahiran Tuhan, casingnya yang pian lihat. Ulun sudah katakan, pian ini, mohon maaf ini sedikit gambar aja sebelum majelis ini kita akhiri. Ulun ini mau memberikan satu contoh sedikit, tapi mudah-mudahan pian paham. Pian paham lah, ulun pegang ini apa? Ballpoint. Ballpoint ketika kita menulis yang dikeluarkan apa? Tinta. Ketika tinta ini digerakkan, dia menjadi huruf alif sampai hamzah, za. Iya kah? Dari satu T. Ketika pian menulis alif, yang pian lihat apa? Ulun sedikit sharing ini. Ya Nina, ulun kasih bolpen, pian menulis huruf alif. Setelah jadi, yang pian lihat apa? Iya. Tulisannya kah? Hurufnya kah? Atau apa? Yang pian lihat? Yang belum belajar pasti melihat hurufnya. Pasti yang dilihat hanya bentuknya. Tapi setelah kita belajar mengenal ketuhanan, yang kita lihat tinta yang meliputi huruf dan bentuk. Ya kah? Nah, lupa pian tinta ini nah kada kelihat lagi kalau sudah seret alif. Makanya berdiri alif, yang lainnya kada berdiri. Artinya apa? Esakan, ahad, esakan. Aku selalu bersamamu. Kenapa engkau kada melihat diriku melalui kezahiran zatku? Ruhku nih kada pian kada kenal kah? Maka itu nah Tuhan maksudnya alif itu ahad, esakan. Paham kah pian? Seperti itu juga manusia. Jangan pian lihat bentuknya, jangan pian lihat zohirnya, kabarnya. Bujur-bujur melipu. Jadi pian siapa? Jangan disebut, yang penting Pak. Nah, kalau sudah paham, yang diharapkan pian pulang dari majelis ini, pian dapat ilmu yang bermanfaat. Pian sudah paham nih, nah harusnya pian ada rasa takut pulang dari sini. Takut tuh apa? Takut
nanti jangan sampai ulun ini kada bisa menjaga amanah rahasia tuh. Pian membawa amanah Tuhan, jasad dan ruh itu loh, itu rahasia Tuhan. Pian bawa kemana? Kalau mau pian bawa selamat, jagai bujur-bujur, betaat lawan Tuhan. Itu nah maksudnya. Itu puncaknya. Oleh sebab itu pian harus mencontoh akhlaknya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu. Akhlaknya harus pian dapat. Nah, puncaknya ilmu ialah akhlak. Puncaknya akhlak karena sudah menyaksikan. Lalu timbul yang namanya panah. Hilang rasa keakuan, yang ada hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasanya bang, la ilaha illallah pian ini kezahiran. Tiada lagi Tuhan karena sudah zahir melalui nurnya menjadi ismu zat bernama Allah yang sudah dititipkan kepada pian yang harus menjaga, bukan pian jadi Tuhan. Paham kah? Nah, kalau sudah paham, mudah-mudahan kajian malam ini membawa kita menuju kepada kesadaran. Harapannya setelah kita sadar, kita mampu ibadah dengan penuh cinta kasih lawan Tuhan. Yang diharapkan kita kada berdusta lagi lawan Tuhan. Nah kayak itu. Jangan mendustai Tuhan di hadapan Tuhan. Okay? Mudah-mudahan malam ini ilmu bermanfaat lawan kita semua yang ada di majelis maupun yang mengikuti di daerah-daerah. Ulun harap pian bujur-bujur mendengarkan kajian dengan hati yang bersih dan suci, supaya pian mendapatkan manfaat dunia akhirat. Selamat husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum ulun akhiri, ulun sekali lagi minta ampun, minta maaf dunia akhirat. Ulun kada mempunyai maksud menggurui pian. Ulun di sini hanya menyampaikan amanah, kita beringatan lawan hal-hal nang baik supaya kita sama-sama selamat dunia akhirat. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridhonya apabila ada kata-kata ulun ini yang kada berkenan di hati pian seberataan, ya. Karena kebenaran itu, kesempurnaan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ulun akhiri sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Aba Qasim, Assalamualaikum ya Imam al-Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadari al-milahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadari al-milahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bil ali al-qadari al-milahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Ummi ahadi bi ali al-qadri azimisahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsil azim.
Allahu Muhammadin jasadun ya Syuri Ahmad ya Muhammad salim Nabi Isanikal Qadim. Allahu Muhammadin jasadun ya Syuri Ahmad ya Muhammad salim Nabi Isanikal Qadim. Allahu Muhammadin jasadun ya Syuri Ahmad ya Muhammad salim Nabi Isanikal Qadim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.